akhirnya kita udah akan menaiki bis. Di sini baris 10 orang jaga jarak. Ini karena barisnya jauh-jauh jadi panjang banget ke belakang. Sebentar lagi kita akan naik bis ke Tanim untuk mikot bagi jam. Dan akhirnya memasuki Masjidil Haram. Di luar masih hujan deras sekali. Tadi juga guide kita Mas Anas datang-datang basah karena dia dari luar. Oke, Mas Faisal. Di sini adalah penanggung jawab kita di Hotel Hilton Suite. Oke. Untuk masuk ke bis 10, maksimal 10 orang supaya bisa dijaga physical distancing. Halo. Assalamualaikum. Oke, kita perlahan memasuki bis satu persatu. Ini masih hujan banget Bapak Ibu, jadi agak lari-larian masuk bisnya. Kebetulan supirnya Bapak Indonesia ya? Indonesia. Hujan berkah. Iya, hujan berkah insya Allah. Doa-doanya diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkah hujan. Masuknya emang harus satu-satu dan jauh-jauh karena kita jaga jarak. Terus juga di bus, kalau Bapak Ibu yang kemarin udah lihat live kita, emang maksimal satu orang. Satu-satu. Oke, bisnya cukup dan sangat lega buat 18 orang satu bis, lega banget. Ya. Oke. Satu persatu jamaah bis kita udah mulai naik. Baru kalau di satu. Kita beberapa kan perdana ini bukan hanya sekedar perdana, tapi ada beberapa travel yang juga diikuti imbau perdana juga oleh Israel. Ini ada Bu Khairia. jaga jarak. Laki-lakinya belum naik semua, pelan-pelan. Nah, untuk umroh pandemi COVID yang paling penting kan saat Bapak Ibu mau ke Masjidil Haram adalah ini, alias sajadah. Karena seluruh sajadah di Masjidil Haram tidak ada, dan setiap Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu harus menggunakan alat-alat ibadah sendiri. Nah, jadi jangan lupa nanti persiapkan. Biasanya dari Armina sudah dapat sajadah ya Bapak Ibu ya. Amin, amin, amin. Semua yang bercita-cita untuk umroh setelah ini, saya doakan kita semua sama-sama dipanggil kembali untuk umroh di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini guide kita, Mas Anas, muka yang familiar ya. Rambutnya udah gondrong, udah kelamaan gak umroh. Gak kuat nyukur nih. Gak kuat nyukur. Oke. Kita tunggu Mas Anas kasih pengarahan. Ini. Oh, ini mandupnya. Mandupnya. Oh. Oke, jadi selain ada Mas Anas, guide kita yang akan nge-guide 2 bis, di bis kita juga ditemani oleh kabur. Siapa namanya mursyidnya Mas Anas? Belum tahu namanya. Belum tahu. Oh, belum kenalan. Oke. Jadi karena ini umrohnya diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia, dia mewajibkan untuk satu bis ada satu mandub. Nah, ini dia. Seperti guide orang Saudi Arabianya. Jadi selain ada Mas Anas, ada Mister ini juga, dan ada perwakilan dari tim muasasah kita. Jadi ada 3. Ini dari pemerintah Saudi, dari muasasah, ini juga dari muasasah. Oke, alhamdulillah supirnya orang Indonesia, jadi kita bisa ngobrol.
Amin. Terima kasih doa-doanya. Amin, amin. Nih kalau mau pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan kalimat alhamdulillah, tsumma alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana meskipun dalam masa apapun kalau Allah berkehendak maka Allah akan datangkan jamaah semua ke tempat ini. Meskipun dalam segala suasana yang banyak, begitu banyak penyakit, tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk datang ke tempat ini. Ini adalah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita baca doa syafaat bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umratan maqbulah. Amin. Umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Amin. Karena tidak ada kenikmatan yang paling indah kecuali ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca doa syafaat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sahara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Bismillahi Bismillahi amantu amantu billahi billahi bismillahi Bismillahi wa'tasamtu wa khasamtu billahi billahi bismillahi Bismillahi. Ada pertanyaan jawab semua. Nangis, nangis. Ya. Iya nanti saya minta. Intinya jamaah semua, kita sampai nanti di Masjidil Haram, jamaah ucapkan syukur dengan apa? Dengan kita sujud syukur di hadapan Allah. Tangislah sekencang-kencangnya, tapi jangan terlalu histeris, nanti dikirain orang gila sama polisi. Ya, biasa ya, nangis, yang penting air mata itu keluar semua. Curahkan isi hati jamaah semua. Karena kenapa? Doa yang diijabah oleh Allah adalah paling cepat adalah orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Ya, doa yang paling kenceng, bahkan ulama berpendapat lebih cepat dibandingkan kilat. Petir, ya, petir itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cepatnya ijabah doa kita di hadapan Allah. Tetapi apa? Melalui silsilah, kata para ulama. Ya, melalui silsilah artinya apa? Ketika doa itu tidak ijabah oleh Allah, bukan tidak ijabah, tetapi Allah nunggu momen yang pas untuk kita. Ya, ingat, jangan pernah ada di dalam benak kita Allah tidak menjawab doa kita. Allah pasti menjawab doa kita, tapi Allah nunggu momen yang pas ini kapan. Allah bisa saja memberikan kenikmatan yang luar biasa oleh jamaah semua, ketika doa jamaah langsung diberikan. Bisa Allah. Tapi apa? Tetapi akan terjadi kekufuran nikmat kepada diri kita, akan lupa kita kepada Allah. Ketika kita butuh, kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari musibah, jauhkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki, diberikan rezeki oleh Allah. Kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak yang disebut dengan istidrajun nikmat. Allah melimpahkan semua nikmat itu, tetapi apa?
tetapi diri kita lupa kepada Allah. Maka nunggu momen yang pas untuk kita. Kapan momen yang pas? Hanya Allah yang tahu. Dan tugas kita apa? Berdoa sebanyak mungkin kepada Allah. Jadi apa? Masuk ke Masjidil Haram nangis. Kalau orang zaman dahulu, seperti kata para ulama, ketika orang pertama melihat Masjidil Haram, tangisan air mata sudah keluar. Nah, gimana hebatnya orang dulu? Ketika melihat menara Masjidil Haram, ini sudah keluar air mata. Tapi ketika kita melihat menara Masjidil Haram, apakah hati kita sudah bergetar di hadapan Allah? Belum tentu. Sampai kita baru melihat Ka'bah, baru kita nangis. Kenapa? Karena bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini terlalu banyak untuk jamaah. Sampai jamaah ini hatinya sudah mulai ada pembekuan hati dari jamaah ini. Maka apa? Jamaah nanti ketika masuk, mulailah air mata itu keluar. Mulaikanlah, terbiasakanlah air mata itu keluar ketika kita masuk ke Baitullah, masuk ke rumah-rumah Allah, dari masjid, dari musalla, semua yang berunsur dari rumah Allah. Maka kita usahakan teteskan air mata di tempat itu. Karena apa? Maghfirah Allah ada di tempat itu. Ya. Bedanya apa? Kita di sholat di masjid di hotel ataupun di Indonesia, ada bedanya. Bedanya satu, pahala yang disediakan oleh Allah lain, rahmat yang disediakan oleh Allah pun lain. Ketika kita sholat di hotel kita mendapatkan pahala 100.000, tetapi kita tidak mendapatkan rahmat Allah yang sudah disediakan oleh Allah 160 rahmat untuk satu orang. Coba kalau kita hitung-hitungan nikmat Allah, ya, ini kita hitung-hitungan nikmat Allah, ya. Berapa nikmat yang diberikan oleh Allah ketika kita berada di Masjidil Haram? Banyak. Ketika kita duduk saja sudah dapat pahala dari Allah. Duduk tanpa kita ngapa-ngapain, tanpa kita bertasbih, tanpa kita bertalbiyah, tanpa kita mengucapkan kalimat zikir, dapat pahala dari Allah. Bagaimana murahnya Allah kepada kita? Murahnya Allah kepada kita itu bagaimana? Luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Tidak terhitung. Ya? Sekarang jamaah cuma masuk ke dalam Masjidil Haram, tugasnya cuma nangis di hadapan Allah, ngemis. Kata Imam Syafi'i bagaimana? Idza dakhala al-Masjidil Haram fabki katsiran falyadhaku qalilan. Ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka apa kata Imam Syafi'i? Menangislah sebanyak mungkin, tertawalah sedikit mungkin, sesedikit mungkin. Kenapa? Artinya apa? Bahkan ada riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berpendapat ketika Imam Syafi'i ini masuk ke tanah haram Makkah, beliau ini yang namanya sandal gak pakai sandal. Begitu masuk ke tanah haram, begitu panasnya tanah haram Makkah ini. Tetapi Imam Syafi'i apa? Ketika ditanya oleh muridnya, ya wahai guru Syafi'i, apa yang kau lakukan? Bukankah panas tanah ini ya Syafi'i? Oh ya wahai guru Syafi'i, apa yang dikatakan Syafi'i? Sandal ini tidak pantas berada di tanah haram Makkah karena begitu mulianya tanah haram Makkah ini. Nah, kalau kita dari perbatasan Tanim, ya, perbatasan Tanim ya sebelah kiri saja ya, nggak usah ngambil yang di Onah jauh, ya. Kita disuruh buka sandal, apakah kita mau? Sampai situ gak nyampe orangnya. Nah, ya. Gimana? Tapi apa? Itu salah satu bentuk waraknya ulama terdahulu. Saking cintanya kepada tanah haram Mekah, cintanya luar biasa, bahkan mengalahkan egonya sendiri, mengalahkan semuanya. Imam Syafi'i jalan kaki, bahkan kudanya pun dituntun. Kenapa? Karena sama'atan ila ardi, kecintaan yang luar biasa kepada tanah haram. Nah, gimana? Yuk, ada yang mau coba? Sekarang lagi dingin soalnya. Lagi banjir.
Saya bukan nggak pakai sandal, bukan kenapa? Dipinjam sama itu. Ada yang lupa. Iya. Beneran Jamaah. nggak pakai sandal. Jamaah ini Beneran nggak nggak pakai bisa sandal. kalau Ya Saya Allah. itu hidup enak itu nggak bisa. Ya Allah, Anas beneran nggak pakai sandal. Jadi Iya. tadi Mas Anas menerjang banjir. Jadi ini Ya, para macet jamaah yang Bapak Ibu dirahmati oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. banjir di depan, jadi jalannya banyak yang dialihkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Jadi wa Ta'ala. makanya sedikit macet. Nanti ketika tawaf, Kita mau nanti insya Allah barusan ditelepon Jadi- oleh yang Itu megang udah dibilangin di tadi. sini, ya perwakilannya yang di sini. Nanti tawafnya bareng sama saya dengan bis berapa tadi? Oh 3. Ya, tapi tawafnya itu panjang nanti gini. Ya, bukan kayak dulu numpuk-numpuk. Ya, panjang. Bacanya masing-masing. Ya. Doa Mas yang Anas. paling ditunggu oleh Allah, doanya orang lagi tawaf. Sekarang jamaah dalam keadaan berihram, bukankah begitu? Mas Anas suruh Hah? ngomong di sini. Doa yang cepat ijabah oleh Allah adalah doanya orang musafir bil ibadah. Orang musafir karena ibadah kepada Allah. Tuh jamaah. Nih. Ini jamaah ini kalau bisa doakan saya juga. Ya. Biar nikah. Mas Anas, ini yang dari Jakarta lagi liatin Mas Anas, kasih komen dong. Doain dong. Doain ya. Kok nggak doain? Hai. Saya beli ganti sama kamera. Dianti mau kamera. Wanti. Ya. Bukan lagi Jadi kelihatan. jamaah ini sekarang dalam keadaan umroh. Yang pertama dalam keadaan musafir, yang kedua dalam keadaan umroh, dalam keadaan ihram. Maka apa? Allah sudah menyediakan tentaranya Allah, yaitu berupa 80 malaikah untuk satu orang. Amin. Coba sekarang hitung jamaah semua. Hitung. Ini berapa orang? 18. Hah? 18. Ketika jamaah jalan ke Indonesia, apakah ada panglimanya? Apakah ada tentaranya yang jaga jamaah? Ada. Tapi murahnya Allah ketika dia bertamu ke rumah Allah, Allah sediakan satu orang 80. Itu 80, 80, 80. Ini udah berapa? 240. Baru 3 orang. Bagaimana murahnya Allah kepada kita? Maka apa tugasnya malaikat yang 80 ini? Mencatat amal kebaikan kita. Apa yang dimohonkan kepada Allah langsung disuruh ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung disuruh jawab doa umatku itu. Kenapa? Karena umatku dalam keadaan tamu Allah. Maka ketika jamaah masuk ke rumah orang, apakah jamaah sampai spesial itu? Hah? Mana? Yang lain? Tidak mungkin sespesial itu. Ya? Tapi kalau kita bertamu ke rumah Allah, ketika kita tajdidul umrah, memperbarui umrah kita, maka kita menjadi tamu Allah yang barulah lagi. Enak kan? Enak. Nah, di saat kita sudah memperbarui umrah kita, maka disitulah kita sudah menjadi tamu Allah yang baru, maka otomatis tentara baru yang disediakan oleh Allah. Maka apa? Syukuri apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah ini ada yang bisa dirubah oleh kita, ada yang tidak bisa dirubah oleh kita. Kita kalau sudah menjadi dapat takdir qadariyah, takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh diri kita, sekuat apapun kita berusaha, maka tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena takdir ini sudah menjadi takdir qadari. Ya. Tetapi takdir umpamanya kita miskin, bisa dirubah dengan apa? Dengan usaha kita. Kalau ganteng? Nah, itu nggak bisa dirubah. Kecuali operasi ke Korea. Ini sih rindangnya ada-ada aja. Anas ganteng. Ya, ingat? 8 bulan stop ganteng ya. Jadi intinya tugas kita satu, yaitu bersyukur dengan nikmat Allah. Bagaimana perasaan jamaah semua ketika sampai ke tanah haram Mekah? Bahagia, happy, bersyukur. Kenapa kok bisa Alhamdulillah. bahagia? Hah?
Karena Allah mengisi kebahagiaan di dalam hati jamaah dengan kecintaan kepada Allah. Meskipun jamaah sampai sini kalau hati yang bergak bahagia, berarti apa? Berarti Allah tidak menginginkan orang itu berada di tempat ini, tetapi dia Tapi kalau hati jamaah ini sekarang dalam keadaan bahagia, intinya apa? Ketika jamaah dalam keadaan bahagia, berarti apa? Jamaah ini sekarang bersyukur atas nikmat dari Allah, dan jamaah dipilih bukan karena sosial jamaah semua, tetapi apa? Karena di malam harinya jamaah meminta kepada Allah. Khairud du'a fi nisful lail. Paling bagusnya doa itu ketika pertengahan malam. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan seperti itu? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena di situ tidak ada satupun orang yang, karena saat itu orang tidur, kita malah minta kepada Allah. Ya, nah ijabahnya jamaah datang ke tempat ini ada salah satu doa dari orang tua kita. Ya, doa dari orang tua kita yang sampai jamaah datang ke tempat ini, bahkan ada yang datang lebih dari 5 kali, datang lebih dari 10 kali. Kenapa? Karena ada doa orang tua kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita sebagai anak, selayaknya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita, ketika berada di tanah haram Mekah ini, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang tua kita. Untuk orang tua kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa orang tua kami ya Rasulullah. Ya Allah, setiap malam mereka berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya diijabah doanya. Makanya nikmatnya sekarang jamaah datang ini bukan murni karena jamaah, bukan murni dari jamaah, tetapi dari mana? Dari campur tangan Allah melalui doa orang-orang tua kita, doa orang-orang saleh yang mendoakan kita agar kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jamaah semua? Jelas. Banjir Pak. Tadi pas saya keluar dari luar, kontakku dari luar, pas keluar itu kepala saya kena es. Ternyata pas saya lihat, ternyata hujan es. Tuh. Nah, di Indonesia itu jarang-jarang kayak gitu. Kalau di sini sering. Kalau sudah masuk musim dingin, ini sekarang jamaah sudah coba. Sekarang ini sudah masuk musim dingin. Jamaah nyampe sini enak. Cuaca tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Jadi jamaah dapat enak-enaknya di sini. Alhamdulillah. Ya. Kasih enak-enak ada yang bilang alhamdulillah. Enggak kelihatan pakai masker soalnya. Iya enggak kelihatan pakai masker, gimana mau lihat? Alhamdulillah. Ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita nanti sampai ke Taim, tidak usah niat lagi. Yang merasa dirinya sudah niat, tetapi yang belum niat tetaplah niat. Ya, tetaplah pada persyaratan pertama, karena kita masuk ke tanah haram Mekah ini, yang pertama tidak kita masuk tanpa berihram, maka akan dikenakan dam. Tapi karena ini ulama litorurah, kata para ulama sini ya, dan ini ulama sini ya. Kalau darurahnya ulama sini beda dengan ulama sana ya. Kalau darurat ada seperti ini, ada yang mengatakan tidak usah bayar, ada yang mengatakan dihajatin karena ada sesuatu yang tidak memperbolehkan, maka tidak usah bayar dam. Tetapi kalau mengambil afdaliyah, mengambil lebih bagusnya ya, jamaah yang tidak niat ya bayar dam. Jadi kalau sudah niat alhamdulillah ya, artinya jamaah ini sudah niat ya. Bagaimana rasanya 3 hari pakai ihram? Alhamdulillah. Kayak seperti haji. Haji lebih susah. Iya, lebih susah haji. Jamaah meskipun pakai ihram, tidur di hotel enak, ada AC. Iya, betul. Jangan bilang seperti haji. Belajar mendekati haji. Mungkin ini ada salah satu wasilah ya. Mungkin dengan adanya seperti ini, jamaah di karantina seperti ini, mungkin tahun depan atau tahun ini jamaah itu
didatangkan oleh Allah lebih spesial lagi, menjadi tamu Allah di musim haji. Tapi kalau sudah haji mau datang lagi tidak apa-apa. Seperti ini, bertiga, ini tiap tahun datang. Ya. Kalau bisa berangkat tiap tahun, alhamdulillah. Berarti apa? Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita tahu caranya mengelola seperti apa. Cara mengelola rezeki Allah itu seperti apa kita tahu. Ya. Karena itu yang belum haji berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini tamu di bulan haji sebagai tamu yang dipanggil oleh-Mu ya Allah. Mungkin aja kita dapat rezeki dari mana, berangkat umroh. Ya, jelas semuanya. Ini kayaknya ngomong dari tadi ada yang ngasih air ya. Ini ini udah jauh ini. Satu aja. Satu. Ustadznya saja. Anak haus dari tadi anak gak minum itu tadi amente. Boleh bagi? Ya udah enggak apa-apa. Ustadznya haus, jadi minta minum dulu. Mohon bersabar. Itu orang Arab itu namanya. Nanti disambung kembali. Mari kamu kenalan deh. Ada yang bertanyakan jamaah semua? Hah? Tanya tuh. Ya, yang mau tanya, yang penting ada pertanyaan. Jelasin prosedur umrohnya aja, nanti tawaf gimana, sa'i apa? Hah? Tawaf sa'inya gimana di era baru ini? Nah, karena sekarang masa pandemi, jadi tawafnya itu tidak seperti biasa. Ya, tawafnya itu biasa kita ngeliling Ka'bah, tetapi ada garis-garis, dibuatin garis putaran. Putaran pertama kita berada di ring nomor 9. Ada nomornya, ya. Nanti di situ ada warna, di mana di situ ada nomor. Pertama kita nomor 9. Setelah itu, setelah kita hampir sampai ke Hajar Aswad, kita akan dipindahkan ke nomor 8. Terus kayak gitu. Nah, selama yang nomor yang selanjutnya ini masih ada yang kosong, ya, nomor yang selanjutnya soalnya 8, 7 masih ada kemungkinan untuk mendekat ke Ka'bah. Jadi ada kemungkinan, ada space untuk jamaah masuk ke tempat itu, maka jamaah bisa masuk ke tempat itu, ya. Nah, setelah tawaf selesai, seperti tawafnya sampai jamaah putaran terakhir biasa, tapi kita harus tetap pada garis yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, ya, dari nomor 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai terakhir, sampai 7 putaran. Nah, setelah itu kita diarahkan kemana? Kita diarahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nanti ada titik warna hitam. Warna hitam ini yang titik-titik untuk arah keluar. Jadi keluar, ya, bukan sembarangan kita keluar. Ada jalurnya. Ada jalur untuk keluar, dibuatkanlah titik-titik oleh pemerintah Saudi yang warna hitam. Ini untuk jamaah keluar untuk menuju ke tempat sholat sunnah, yaitu mana? Pas lurus dengan makam Ibrahim, pintu Ka'bah atau Multazam, pas itu. Nah, setelah itu kalau sa'i ini yang penting kita tabaud. Tabaud artinya apa? Kita tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jaraknya palingnya 2 meter lah. 2 meter antara kita satu dengan yang lain. Ya. Nanti kayak katanya, ya, ini katanya masih belum ada, nanti ada pembimbing dari pemerintah Arab Saudi. Ya, tetapi jamaah semua jangan hanya berpatokan dengan pembimbing itu. Jamaah baca aja yang jamaah tahu. Ya, jamaah tahu baca subhanallah, baca subhanallah. Jamaah tahu baca kalimat talbiyah, baca talbiyah. Jamaah tahu apa yang jamaah yang hafal, yang sekiranya jamaah itu sepanjang putaran tidak pernah berhenti. Apa yang jamaah tahu, baca. Ya, zikir boleh. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ulang terus, gak apa-apa. Yang penting intinya jamaah itu dengan hakul yakin meminta kepada Allah dengan apa? Dengan yang jamaah tahu.
Kalau bisa jamaah selipkan di doa jamaah semua atau pakai bahasa Indonesia juga apa? Minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah apa? Ya Allah, jadikanlah kenikmatan ini adalah bentuk rasa syukurku ya Allah. Atau yang gitu gak apa-apa. Kenapa? Kalau diartikan at-tawaf lughatan ad-du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat kalau diartikan dalam secara bahasa yaitu adalah doa. Sedangkan tawaf kalau diartikan secara bahasa adalah apa? Doa. Sama-sama doa. Bedanya sholat itu ada tata cara, ada bacaannya. Tetapi tawaf ini sesuka hati jamaah untuk berdoa. Misalkan jamaah mau doa pakai bahasa Indonesia, silahkan. Mau doa pakai bahasa Inggris, silahkan. Yang penting jamaah ngerti. Jangan sampai jamaah berdoa ini jamaah gak ngerti apa maksudnya. Apa yang mau dibahas coba? Kalau jamaah saja gak ngerti apa yang diucapkan. Ya, intinya apa? Intinya jamaah satu, ngerti apa yang jamaah maksudkan, ngerti apa yang jamaah inginkan. Jadi ngerti apa yang diinginkan oleh jamaah semua. Ya, jangan sampai kita berpatokan orang baca subhanallah ikut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jamaah lebih baik afdhalud doa alladhi fahamtu. Paling bagus doa itu adalah doa yang jamaah ngerti. Ya, jamaah ngerti. Jadi kesannya apa? Pesannya apa kepada Allah? Kita minta apa kepada Allah? Kita ngerti. Kita ngerti apa yang kita minta, ngerti apa yang kita ucapkan, kita tahu. Ya, jelas? Jelas. Ya, intinya kita tahu. Maka nanti sepanjang tawaf, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran ketujuh, sampai putaran ketujuh, jamaah berdoa apa yang jamaah butuhkan di hadapan Allah. Kenapa? Di tanah haram Makkah, nih, di tanah haram Makkah paling cepat doa diijabah oleh Allah adalah doa ketika orang sedang tawaf. Di sedang tawaf itulah jamaah meminta kepada Allah, maka Allah langsung mengijabahkan dengan apa? Dengan rahmat Allah. Jelas. Jadi gak harus kita berpatokan dengan doa yang ada di manasik. Iya. Ini apa? Kalau dulu enak, ada yang teriak-teriak, jamaah bisa baca bareng. Ya, karena yang pemandu yang dulu dengan yang sekarang itu beda, karena sekarang lagi Covid. Ya, tidak boleh bertumpukan, tidak boleh numpuk jemaah. Jemaah harus lurus dari depan sampai ke belakang. Ya, dari depan sampai belakang. Nanti nggak tahu sampai mana putaran tuh. Nah, yang intinya, yang penting kita yakin kepada Allah. Kita datang ke tanah haram Makkah ini dengan ijaz, dengan apa? Dengan keinginan kita, dengan keinginan kita untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Kalau kita tidak tahu siapa itu Allah, gimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka carilah rahmat Allah sebanyak mungkin ketika kita berada di dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah, jemaah banyak. Ya, sekarang sudah waktunya maghrib. Ya, nanti sesampai situ kalau masih kita sholat maghrib. Di haram ya? Di haram. Bos saya sekarang. Haram aja. Haram aja. Haram aja. Iya. Masuk sana langsung tawaf. Nggak boleh ya? Ini Covid. Ya, gimana? Terserah katanya. Sholatnya jangan di Masjidil Haram. Ya, sholatnya nanti kita sampai di situ. Ganti nih bosnya, kita ganti nih sholat bosnya nih. maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib, kalau syukur-syukur kita masih dapat berjamaah di situ. Ya, kalau kita dapat berjamaah di situ, kita berjamaah. Kalau kita gak dapat berjamaah, kita sholat masing-masing. Yang penting setelah sholat jamaah langsung ke bis. Ya, ini kan sudah niat yang di sana itu udah semua. Kayaknya udah. Hah? Terus ngapain kita ke sini? Ngapain kita ke sini? Bertanya. Sini nanti apa? Iya Pak, ngapain Pak? Buang-buang waktu Pak. Nah. Nanti. Bagian sih ganti bos.
Anak zamanku toh, bosnya. Iya, bosnya ganti. Bosnya sekarang ikut dalam bis mantau. Ada. Dari nomor 9 mau pindah ke nomor 8, itu boleh pindah sendiri atau ada petugasnya? Kalau lagi kosong, dilihat sama petugas bisa pindah sendiri. Tapi ketika ada petugas itu kadang-kadang berdiri gitu, balik. Haji, balik. Itu kadang-kadang. Tapi kalau selama itu masih kosong, kalau masih bisa memungkinkan Pak Rehan masuk, masuk. Gak apa-apa. Ya, asal petugas di depan tuh lagi nggak ngeliat. Nah, enggak, kalau dapat yang ring yang terakhir, yang nomor 4 nomor 5, ini nomor berapa itu? Yang mendekatin Ka'bah. Yang mendekati Ka'bah lah. Itu nggak mungkin diusir, tetap aja di situ udah. Sampai selesai, nggak apa-apa di situ. Iyalah, nggak ada lagi. Mau pindah Iya. kemana? Takutnya mau pindah ke Ka'bah, nggak boleh soalnya. Ya, jelas? Jelas. Hah? Kalau sa'i itu bukan kayak haji. Kalau haji yang kemarin kan dikasih garis juga ya, ada warna hijau, merah, kuning, itu kan dikasih kayak gitu. Kalau sa'i enggak, sa'i bebas. Yang penting kita jaga jarak sesuai dengan protokol pemerintah Arab Saudi. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita bentar lagi Itu depan sampai lagi tuh, ke depan Tanim. Masjid Tanim. Ngerin. Becek. Untuk turunnya satu-satu. Jangan terburu-buru untuk turun. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di Masjid Ya, Tanim. turunnya tolong satu per satu. Ya, jaga jarak. Ya, karena di luar Alhamdulillah, ini insya Allah kita agak becek. akan Ya. sholat maghrib di Tolong sini hati-hati, karena jangan sekarang sampai masuk haram harus ada kita tujuannya. terlambat Karena lagi. kita tujuannya umroh, maka hanya diizinkan Ada pertanyaan untuk sampai umroh, sini? tidak sholat. Ada? Jadi nanti pas kita masuk ke haram, kita langsung diarahkan Mohon untuk ya. tawaf dan sa'i saja gitu. Jadi makanya kita putuskan untuk sholat di Masjid Tanim. Ini dia Bapak Ibu. Oke, sungguh ini pengalaman yang luar biasa umroh kali ini. Semuanya baru, semuanya unik. Serak. Apa namanya dia? Tanya. Ini muasasahnya, bosnya Mas Anas yang baru. Ahmad. Oh. Nah, itu. Ini dari pemerintah. Assalamualaikum. Say hi to Armina Reka. Hi from Saudi Arabia. Hey from Saudi Arabia. Jadi sekarang yang jagain satu per busnya harus orang dari pemerintah Saudi yang insya Allah sih nggak bisa bahasa Indonesia, jadi harus berkomunikasi dengan bahasa Saudi, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, kita sebelah kiri jamaah di dalam Masjid Tanim. Oke. Jadi jamaah semua nanti akan sholat terlebih dahulu. Kita Jangan lupa bersiap-siap sholat turun maghribnya. ya. Sholat maghrib di sini. Sholat tahiyatul masjid. Ya. Habis itu jamaah kembali ke bis. Ya. Oke. Oke. Ayo, Kita satu turun Anas. dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu dulu ya. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Oke. Jaga jarak dulu ya. Kesini. Ya, tunggu di depan. Oke. Ini dia masjidnya Bapak Ibu. Luar biasa, apalagi ditemani sama suasana maghrib di kota Mekah. Nah, di sini tetap harus baris satu-satu. Oke, jaga jarak, tetap jaga jarak. Mas Anas, ya Allah, nggak ada sepatunya. Tetap harus jaga jarak. Itu siapa itu? Oh, yang pakai sandal. Iya. Gak tahu lupa sandalnya kena. Ini bis yang kita gunakan. Iya. Oke. Sama-sama ibu-ibu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت Kita akan sholat berjamaah maghrib di masjid ini. أما محرم فين طيب؟ لا إله إلا الله Rijal, Mamam. Bu Eka lagi cari kamar mandi wanita. Oh, Kamar mandi wanita. jauh. Ya. Coba Pak punya itu, Pak. Oke, karena masih ada yang belum punya wudhu, jadi lagi cari. Oke, lagi cari toilet wanita untuk berwudhu. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Kayak airport. Semoga kita bisa dapat sholat berjamaah nih Bapak Ibu. Oke. Tetap ada pengecekan suhu. Oke. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Baik Bapak Ibu, iya. Oh ya, sebentar ya. Baik Bapak Ibu, live-nya untuk sekarang kita finishkan dulu di sini. Nanti disambung lagi saat kita sudah berada di Masjidil Haram. Assalamualaikum.